Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita belajar tentang perbandingan. Simak baik-baik ya. Sekarang kita lihat ya, perbandingan itu dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Ya, perbandingan itu adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, perbandingan dua bilangan itu bisa kita tulis A banding B atau A per B. A banding B atau A per B. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Siswa kelas 6 terdiri dari 12 murid laki-laki dan 15 murid perempuan. Maka pertanyaan pertama, berapa perbandingan murid laki-laki dan murid perempuan? Perhatikan urutannya ya. Ini murid laki-laki dan murid perempuan. Pertanyaan kedua, berapa perbandingan murid perempuan dengan seluruh siswa? Oke, sekarang kita bahas. Perhatikan ya. Yang diketahui itu adalah murid laki-laki ada 12, murid perempuan ada 15. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama. Perbandingan laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki ingat urutannya, pertama laki-laki, lalu perempuan. Nah, berarti perbandingannya juga laki-laki adalah 12, perempuan adalah 15. Ya, perbandingan laki-laki. Nah, ini perhatikan. Ini laki-laki. Ini perempuan. Nah, lalu disederhanakan masing-masing dibagi 3. 12 dibagi 3, 15 dibagi 3. Sehingga dapatlah perbandingannya 4 banding 5. Ya, perbandingannya 4 banding 5. Nah, soal yang kedua, perhatikan. Ini perbandingan antara perempuan dengan seluruh siswa. Nah, kalau perempuan kita sudah tahu yaitu 15. Tetap berarti seluruh siswanya berapa? Ya, murid laki-laki 12, perempuannya 15. Berarti seluruh siswanya adalah 27. Nah, ini dia jadinya. Perempuan 15, seluruh siswa 27. Lalu ini disederhanakan, dibagi 3. Ya, setelah kita bagi 3, sehingga perbandingannya 15 bagi 3 adalah 5, 27 dibagi 3 adalah 9. Oke anak-anak, kita lanjut. Perhatikan, kita masuk ke perbandingan operasi hitung ya. Sekarang kita menghitung. Kalau yang tadi hanya menyederhanakan, sekarang kita menghitung. Diketahui A banding B itu adalah 5 banding 6. Artinya, ya, A itu adalah, perbandingan A itu adalah 5. Ya, perhatikan, artinya perbandingan A itu adalah 5. Perbandingan B itu adalah 6. Jika nilai A adalah 20, maka berapakah nilai B? Yang ditanya nilai B ya. Untuk mencari nilai B, ya, ingat dalam matematika itu ada suatu hal yang harus kamu ketahui, bahwa matematika itu diketahui itu ditanya itu selalu di atas, di pembilang. Ya, yang ditanya itu yang pembilang, yang diketahui itu diletakkan di bawah. Sekarang kita perhatikan. Nah, karena yang ditanya nilai B, maka diawali dengan perbandingan B dulu. Ini perbandingannya ya. Nah, yang diketahui itu adalah nilai A. Yang diketahui adalah A. Ini yang diketahui. Ya, ini yang diketahui nilainya. Ini yang ditanya. Ya, ini yang ditanya. Nah, yang ditanya itu diletakkan di atas perbandingannya dulu ya. Baru yang diketahui A, karena diketahui A berarti perbandingan A yang diletakkan di bawah. Baru dikali 20. Sehingga nilai B itu adalah perbandingan B itu adalah 6. Perbandingan B ini 6. Perbandingan A 5.
dikali 20. Ya, ini coret, ini 4, hasilnya 24. Kita simak lagi yang kedua. Diketahui A banding B sama dengan 4:7. Berarti di sini perbandingan A adalah 4, perbandingan B adalah 7. Nah, nilai B, nilai ya, bukan perbandingan ya. Nilai B itu 21. Maka berapakah nilai A? Ingat, yang ditanya adalah nilai A, sehingga perbandingan A itu kamu letakkan di atas. Nah, yang diketahui ini adalah B. Sehingga perbandingan B kamu letakkan di bawah, di penyebut. Ya, dibulangin. Kalau ditanya nilai A, berarti perbandingan A di atas. Perbandingan B yang diketahui nilainya sudah tahu, diletakkan di bawah. Kali 21. Sehingga ya dapatlah perbandingan A itu adalah 4, perbandingan B itu adalah 7 kali 21. 21 bagi 7 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 12. Kita lanjut soalnya. Diketahui A banding B sama dengan 5:8. Di sini A-nya adalah 5, B-nya adalah 8. Perbandingan ya. Nilai A itu 60. Maka berapakah selisih A dan B? Selisih A dan B. Selisih itu adalah nilai besar kurang nilai kecil. Ya, kata kuncinya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara dibahasnya. Selisih A dan B. Karena ditanya selisih A dan B, sehingga perbandingan yang di atas itu adalah selisih perbandingannya. Nah, sekarang perhatikan mengapa ini Ibu balikkan B kurang A. Ingat, tadi selisih adalah nilai, adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Karena di sini B lebih besar, makanya B kurang A. Perbandingan A. Mengapa di sini perbandingan A? Karena di bawah diletakkan perbandingan A. Kenapa? Karena nilai A sudah tahu 60. Ingat ya, yang sudah tahu diletakkan di bawah perbandingannya. Oke? Sehingga perbandingan B kurang A itu adalah 8 dikurang 5. Perbandingan A-nya itu adalah 5 kali 60. 8 kurang 5 sama dengan 3/5. Kali 60, ini dicoret, ini 12. Sehingga selisih A dan B adalah 36. Sekarang kita masuk ke soal sehari-hari ya. Nah, disimak. Perbandingan usia ayah dan usia paman itu adalah 7:6. Artinya perbandingan usia ayah 7, paman 6. Jika usia ayah 63 tahun, berapakah usia paman? Artinya di sini usia ayah sudah tahu ya. Nah, yang ditanya usia paman. Sekarang kita lihat. Perbandingan ayah kita sudah tahu tadi 7. Perbandingan paman itu adalah 6. Usia ayahnya 63 tahun. Yang ditanya usia paman. Nah, karena ditanya usia paman, berarti kamu harus letakkan perbandingan paman yang paling atas. Perbandingan ayah. Mengapa perbandingan ayah? Karena usia ayah sudah diketahui. Ya, kali 63. Kita masukkan nilainya. Paman, perbandingan paman adalah 6, perbandingan ayah adalah 7, kali usia ayah 63 tahun, ini kita coret, ini menjadi 9. Sehingga usia paman diketahui 54 tahun. Oke, kita ke soal selanjutnya anak-anak. Perbandingan berat Agus dan Bambang itu 3:4.
Jika selisih berat keduanya 20 kg, sini ada kata kunci lagi ya. Berapakah jumlah berat mereka? Oke, kita lihat perbandingan Agus itu adalah 3, perbandingan Bambang adalah 4. Selisih berat keduanya kita sudah tahu 20 kilo. Pertanyaannya, jumlah berat keduanya, Agus dan Bambang, berapa? Karena yang ditanya adalah jumlah berat mereka, berarti perbandingan jumlah mereka yang kita ambil di atas ya. Jumlah perbandingan A dan B. Ya, sesuai dengan yang ditanya, begitulah perbandingannya. Lalu di bawahnya itu selisih perbandingan A dan B. Mengapa? Karena selisihnya kita sudah tahu. Ya, yang diketahui ingat diletakkan di bawah. Ya, dikali selisihnya 20. Oke, begini dia jadinya. Jumlah berat mereka berarti perbandingan mereka dijumlahkan. Karena selisih berat keduanya sudah tahu, berarti perbandingan diselisihkan kali 20. Sehingga 7/1 kali 20 sama dengan 140. Jadi jumlah berat mereka adalah 140 kg. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pembelajaran yang selanjutnya ya.